Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwah sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita pada masalah usul fiqh, dan kali ini kita akan mengambil tema pendalilan pertama dari dalil-dalil syara' dalam Islam. Al-Quranul Karim adalah kalamullah alladzi nazzala bihi ruhul amin. Kalam Allah, ucapan Allah, firman Allah yang turun dengannya, yang dibawa oleh malaikat Jibril yang bergelar Ar-Ruhul Amin ala qalbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, turun ke hati Nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfadhil arabiyyah, dengan bahasa Arab, wa ma'anihi al-haqq, dan maknanya yang mengandung kebenaran, liyakuna hujjatan lirrasul, sebagai hujjah bagi Rasul, ala annahu Rasulullah, sebagai bukti bahwasanya beliau adalah Rasulullah, utusan Allah, wa dusturan linnas yahtaduna bihudahu, dan Al-Quran ini adalah undang-undang, aturan bagi manusia yang mereka mengambil petunjuk dengan petunjuknya. Wa qurbatan yata'abbaduna bitilawatihi, dan sebagai bahan takarrub yang mereka beribadah dengan membacanya. Wa huwal mudawwanu baina daftail mushafi, dan Al-Quran itu tertulis di lembaran-lembaran mushaf. Al-mabdu' bi suratil Fatihah, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah. Al-makhtumu bi suratil Nas, yang berakhir dengan surat An-Nas. Al-manqul ilaina bit tawaturi, yang dinukilkan kepada kita dengan cara mutawatir, yang disampaikan oleh orang banyak dari masa ke masa. Kitabatan wa musyafahatan, dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk ucapan. Jilan an jilin, dari generasi ke generasi yang lainnya. Mahfuzan min ay taghirin, terjaga dari perubahan apapun, atau tabdilin, atau pergantian. Mistaqa qaulillahi, sebagai pembenaran dari firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra, sungguh kami yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafidhun, dan kami juga yang menjaganya. Hadirin rahimakumullah, dari sini kita pahami bahwasanya Al-Quran memiliki kekhususan, yang diantaranya lafaznya adalah bahasa Arab. Kalau terjemahan maka bukan Al-Quran. Kemudian dengan membacanya bernilai ibadah, beda dengan bacaan-bacaan yang lainnya. Dalam sholat, kita diwajibkan membaca Al-Quran, yang kalau diterjemahkan maka sholat itu tidak sah. Al-Quran ini dimulai dengan bacaan surat Al-Fatihah, kemudian diakhiri dengan surat An-Nas, yang dinukil dengan cara mutawatir. Mutawatir maksudnya nukilan oleh orang banyak dari generasi ke generasi sampai Al-Quran itu tertulis, terjaga. Ini adalah pembenaran bahwasanya Al-Quran itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dibedakan di sini Al-Quran dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran makna dan lafaznya dari Allah Subhanahu wa taala, sementara hadis maknanya dari Allah Subhanahu wa taala dan lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran Al-Karim adalah hujjah,
sebagai dalil, bukti, ya. Kita wajib mengamalkannya karena sampainya kepada kita dengan cara qat'i, tidak meragukan, dan karena Al-Quran itu mu'jiz, ya, melemahkan, karena Al-Quran itu tidak bisa dibuat oleh siapapun. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu wajib kita mengimaninya dan wajib kita mengamalkannya. Ikhwas sekalian, al-i'jaz maknahu fil lughatil arabiyyah, artinya dalam bahasa Arab nisbatul ajzi ilal ghair, menisbatkan sifat lemah kepada orang lain, wa isbatahu lahu, dan menampakkan kelemahannya. Yuqal a'jaza ar-rajulu akhahu, kalau dikatakan ya, a'jaza, melemahkan, ar-rajul, seorang laki-laki, akhahu, saudaranya, itu maknanya idza asbata ajazahu an syai'in, apabila dia menetapkan, menampakkan kelemahan saudaranya dari melakukan sesuatu. Wa a'jazal Qur'an an-nasa, kalau kita katakan a'jazal Qur'an, Al-Quran melemahkan manusia, ya. Asbata ajazahum, maknanya Al-Quran telah menetapkan, menampakkan kelemahan mereka, an ayyatu bimislihi, untuk mendatangkan surat atau Al-Quran yang serupa. Ini ikhwas sekalian makna i'jaz atau mu'jizat, ya. Mu'jizat, i'jaz, ini pecahan kata yang sama, ya. Al-Quran adalah mu'jizat, ya. Al-Quran telah terbukti, ya, dengan menantang, ya, semua manusia dan jin untuk mendatangkan yang serupa. Tantangan ini tidak ada yang sanggup, ya, tidak ada yang sanggup menghadapinya. Oleh karena itu asbatal ajaza, Al-Quran telah menampakkan kelemahan, dan ini sebagai bukti bahwasanya Al-Quran benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran dikatakan fa'tu bimislihi, datangkan yang serupa. Kalau nggak mampu, au bi asri suwarin, ya sudah 10, ya, nggak mampu juga mereka. Kemudian terakhir au bi suratin mim mislihi, atau dengan bawakan yang serupa satu ayat saja. Sama halnya mereka juga tidak mampu. Ini sebagai pembenaran dari firman Allah Subhanahu wa taala, qul la yajtama'atil insu wal jin, katakan kalau manusia dan jin berkumpul, ala an ya'tu bimisli hadzal Qur'an, untuk mendatangkan semisal dengan Al-Quran ini, la ya'tuna bimislihi, mereka tidak akan mendatangkannya, walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, kalaupun, ya, satu sama lain saling menolong. Nah, ini hadirin ikhwah sekalian, hal yang mengharuskan kita untuk mengimani Al-Quran, ya. I'jaz yang ditampakkan oleh Al-Quran memaksa kita untuk mengimani Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, memaksa kita untuk mengamalkan Al-Quran. Oleh karena itu Al-Quran adalah dalil, ya, petunjuk yang wajib diikuti. Tidak boleh kita berpaling dari Al-Quran, apalagi, ya, menjelek-jelekkan Al-Quran, menghina Al-Quran,
Ya, ini adalah konsekuensi ya, kelemahan kita untuk mendatangkan atau membuat Al-Quran yang serupa. Ikhwah sekalian, ada beberapa sisi ya bagaimana Al-Quran melemahkan, mu'jiz ya. Yang pertama, ittisaqu ibaratihi wa ma'anihi wa ahkamihi wa nadhariyatihi ya. Bagaimana rapinya ungkapan-ungkapannya, maknanya, hukum-hukumnya, dan teori-teorinya. Jadi maknanya tidak saling bertabrakan, ungkapannya juga ya sangat rapi, hukum-hukumnya tidak pernah ada hukum yang berseberangan ya, kecuali kalaupun ada, Al-Quran sudah menjelaskannya dengan metode an-nasakh ya, nasikhul mansukh, ayat yang belakangan menghapus ayat yang lebih dulu turun karena ada maslahat di sana ya. Kemudian juga teori-teorinya yang luar biasa yang bisa dibuktikan ya secara ilmiah kebenarannya, autentiknya ya, dan yang lainnya. Ikhwah sekalian, yang kedua, intibaqu ayatihi ala ma yakshifuhul ilm min nadhariyatin ilmiyah. Bagaimana kesesuaian ayat-ayat Al-Quran ini atas apa yang dicapai, yang diungkap oleh ilmu dengan teori-teorinya yang ilmiah ya. Jadi ilmu modern ini telah mengungkap banyak hal, banyak perkara ya, bagaimana apa-apa saja ya yang telah diungkap oleh ayat-ayat Al-Quran dari hal-hal yang ilmiah, seperti bagaimana fungsi gunung, bagaimana penciptaan manusia di alam kandungan ya, bagaimana detail ya, kehidupan langit ya, bumi dan seterusnya ya. Ini Al-Quran telah berbicara pada masalah itu 1400 tahun yang lalu, dan ya, manusia baru tahu dengan teori-teori para ilmuwan ya, keilmuan mereka baru tahu dan bisa mengungkap kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini suatu yang melemahkan. Bagaimana mungkin manusia bisa menghadirkan hal-hal yang ilmiah yang di luar batas kemampuan mereka. Kemudian wasalisuha ya, sisi ijaz yang lain, ikhbaruhu biwaqa'i la ya'lamuha illa 'allamul ghuyub. Al-Quran bisa mengabarkan ya, kejadian-kejadian yang tidak diketahui kecuali oleh 'allamul ghuyub ya, zat yang maha tahu terhadap perkara yang gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana ya, dalam surat Ar-Rum ya, gulibatir Rum fi adnal ardi, bagaimana ya peperangan ya, yang terjadi ya oleh pada bangsa Roma ya. Mereka itu dikalahkan dan nanti akan suatu saat akan menang. Dan contoh-contoh yang lain yang banyak ya, apa yang terjadi pada ahli kitab, apa yang terjadi pada kaum-kaum yang terdahulu, bahkan ya apa yang terjadi, yang akan terjadi ya, Al-Quran telah mengabarkannya. Dan ya, belakangan manusia bisa mengetahui kebenaran apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Dan jadi adalah suatu yang melemahkan ya, bagaimana manusia bisa berbicara pada masalah yang mereka tidak mengalaminya dan mereka tidak tahu masalahnya, dan
tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, ini bentuk i'jaz ya, dalam Al-Quran. Kemudian ikhwas sekalian, yang terakhir, fasahatu alfadhihi, kefasihan lafaznya ya, wa balaghatu ibaratihi, dan ya, bagaimana ibaratnya, ibarat dalam ungkapan dalam Al-Quran itu sangat baligh ya, sangat enak didengar, kemudian enak diucapkan, kemudian maknanya sangat gampang dicerna. Wa quwwatu ta'siri, dan Al-Quran itu memiliki pengaruh yang sangat kuat ya. Bagaimana ketika membaca Al-Quran, ketika membaca ayat-ayat tentang neraka ya, orang beriman akan merasa takut. Ketika membaca ayat-ayat surga ya, orang beriman ya, sangat berharap dan mereka bersemangat untuk beramal. Nah, ini ikhwah sekalian, pembahasan kita pada masalah ya, dalil pertama Al-Quran. Jadi ringkasannya adalah Al-Quran adalah kalamullah yang tidak diragukan lagi kebenarannya, karena i'jaz yang ditampakkan oleh Al-Quran. Oleh karena itu ini menandakan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala ya, maka kita wajib mengimaninya, wajib mengamalkannya, wajib menjadikan Al-Quran itu sebagai dalil pertama ya, dalam pendalilan ya. Jadi tidaklah kita berbuat suatu ibadah kecuali ibadah tersebut sudah didasarkan dengan yang pertama adalah Al-Quran Al-Karim. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.